Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semuanya udah datang, udah mampir di channel Riam Biru lagi. Dan seperti biasa di sini ada Bro Ayung. Ya. Katanya sih mau berbagi cerita lagi. Sebuah kejadian yang gue sendiri belum tahu ceritanya apaan gitu. Langsung aja bro, waktu dan tempat dipersilakan. Gue agak ngerasa gak enak hari ini. Oh gitu. Jadi udah go ahead aja, nggak apa-apa. Ini nggak dipanjangin dulu nungguin aku. Nggak usah. Lu mau nyalain aja, buruan. 3, 2, 1. Udah nyala belum? Oke. Langsung bro. Oke, aku nyapa teman-teman dulu. Ntar dulu. Ya udah lu nyapa dulu deh, nggak apa-apa. Serius nih. Serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman semua, kawan-kawan semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kok lembek bro? Hah? Jangan lembek lah. Oh gitu. Ya? Power dong. Power ya. Ada powernya di sini ntar dulu. Nah, ya. Semoga kalian selalu dalam segini ya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberi kebahagiaan kapanpun dan dimanapun saatnya. Apalagi ya? Oh iya. Seperti kemarin aku akan coba bawain cerita lagi. Ini cerita yang belum lama terjadi. Alhamdulillah dapat izin dari yang bersangkutan. Lu agak keras aja nggak pak? Lu lihat kan kelihatan tuh wave-nya. Kalau misal lu ngomong kecil banget. Kayak ada something happen ini tentang dirimu. Oke, kita lanjut dulu ya. Kenapa? Lu grogi ya? Iya, ada sesuatu yang gimana, tapi nanti mungkin ada penjelasannya. Jadi kisah ini terjadi itu kisaran Lebaran kemarin persis. Berarti sebelum Lebaran tapi selesai malam takbiran. 2 bulan yang lalu, hampir 2 bulan. Jadi sebelum puasa seperti biasa aku terlibat dalam cerita ini. Artinya memang seperti biasa untuk melepas lelah dalam kayak cerita yang kemarin. Di cerita sebelumnya kan kita sama-sama ada broadwing dan yang lain gitu, ngobrol-ngobrol gitu. Barusan gue mau nanya, iya. Nilas Luhur gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ini tadi aja sebelum kesini sempat-sempatin nge-tag berapa scene gitu buat nutup yang kemarin kurang bagus gitu. Semalam juga ada yang video yang kita ambil untuk ini sekalian buat teman-teman. Mohon maaf bila masih ada banyak kekurangan begitu. Iya. Kita masih belajar. Saya sendiri masih belajar sama Mas Ria, makanya nanya terus dari tadi ini bagusnya videonya gimana kayak gitu. Iya, gue juga yang edit ya. Karena dia juga yang edit. Jadi biar ngeditnya nggak terlalu capek. Nggak apa-apa, awal-awal itu proses bro. Gue yakin insya Allah suatu hari ya udah terbiasa tahu mana yang kurang, mana yang perlu dikembangin, pasti akan ketemu jalannya sendiri. Syukur-syukur begitu ya. Nah langsung aja ke cerita aja bro. Oke, suatu malam itu ada banyak hujan kan waktu itu sebelum puasa. Tapi aku tetap sempetin buat datang karena memang ada beberapa urusan yang harus diselesain di luar urusan pekerjaan bersama teman-teman gitu kan. Tapi itu ada salah satu kawan juga yang biasa main ke tempatnya Bro Tommy gitu kan. Tapi kali ini biasanya dia datang sendirian. Itu dia bawa orang ya pakai kendaraan mobil lah taruh begitu. Ada di bawa mobil tapi dia di depan pakai motor gitu. Tahu-tahu kayak orang rame-rame begitu bikin kaget gitu. Jadi dia nurunin yang dari mobil itu ada ibu-ibu perempuan lah, penumpang gitu. Bukan mobil pribadi gitu. Iya, enggak maksudnya nurunin penumpangnya kan. Iya. Ya bukan. Nggak, dia ngebantuin bukain pintu gitu. Nurunin dari mobil itu kayak barang atau apa, gue mikirnya barang gitu kan. Bener. Ibu-ibu gitu, penumpang berarti. Jadi bahasa bakunya lalu orang itu turun dari motornya. Setelah turun beberapa langkah dia membuka pintu mobil. Oh, dia naik motor pertama. Iya. Jadi dia nurunin orang tadi gitu. Yang bawa mobil ternyata suami dari ibu-ibu gitu. Oke, jadi gue nangkep orang tadi nganterin ngantarin rombongan mobil itu ke rumahnya Bro Tommy.
ke Protolo. Ya, oke, gitu Dan aja itu ya nggak simpelnya ada ya. sounding sebelumnya gitu. Tiba-tiba begitu. Tiba-tiba saja dan kayak dipapah begitu orangnya. Siapa Si ibu-ibunya? ibu-ibu itu dipapah, dia lemes, dia kayak lagi nyandang penyakit begitu. Lu agak kenceng. Oke, dia sepertinya lemes lagi, dia yang ngerasa sesuatu. Aku juga belum deket kan, belum mengira-ngira, nggak bisa ini orang kenapa gitu, tapi kok mobilnya sama tuh, tapi kok sama itu kemarin yang namanya Pak Taswid. Oh, Pak Taswid ya. Itu akhirnya datang, mereka sampai ke pelataran rumah, tahu-tahu gitu aja dia brak jatuh di depan kita. Kaget kan kita kan, ini orang kenapa kok dijatuhin begitu. Enggak, dia tadinya sih kerasa dia gitu lemas begitu, ada gerakannya, dia melek begitu, tapi di depan kami langsung brak jatuh. Hitungan berapa menit kita juga, ini kenapa, ada apa ini Kang Taswid, oh tolongin ini kayak gini gitu kan. Loh, kita kan saling berpandangan, ada protein juga, ini orang kenapa ya. Tahu-tahu dia langsung bangun itu dalam posisi powerful dan ngamuk gitu. Tapi itu lagi sesi pertama di depan, kita langsung refleks, ada wedangan, ada kopi dan lain-lain, langsung disingkirin begini. Jadi posisinya kayak buaya begitu, langsung tengkurap kayak gitu. Intinya ngamanin kopi ya. Ngamanin kopi Biar nggak tumpah, sayang gitu iya, kan. sayang gitu. Kalau dia kan memang udah begitu. Iya. Nanti urus kita juga belum ngerti kan urusannya apa. Langsung jatuh, suaminya minggir ke sini, Taswid turun dari keramik gitu kan, dia langsung lapar begitu. Nah itu langsung kayak menggerang begitu, marah apa. Aku nggak mau dibawa ke sini, aku mau dibawa ke sini kayak gitu. Kerasukan lah ya. Kerasukan begitu. Terus akhirnya ya biasa, Ying gitu kan. Keprotoying. Saat dengan izin Allah sebentar itu, agak kenceng bro, sorry bro, ini gue berkali-kali nih agak kenceng bro. Serius, ntar ngeditnya ribet soalnya. Oke. Dia berhasil keluar, si makhluk tadi berhasil keluar, tapi dengan bentukan yang beda lagi, langsung berubah kayak babi begitu. Kayak B2, dia jongkok, ada suara kayak gitu, kayak mau nyeruduk ke arah kami gitu. Persis apanya suaranya. Apa iya? Tadi lu niruin. Jangan-jangan aku salah satu. Iya, pindah ke lu kayaknya. Gitu. Dia langsung muter begitu, kayak mau ke kita ngerengsek gitu, tapi nggak bisa gitu. Tapi muter teriak-teriak begitu, tapi dengan nada tadi aku nggak mau. Itu orangnya ya? Oh, perempuan tadi. Oh, perempuan. Dia itu tadinya datang pakai kerudungnya lepas, rambutnya agak keriting begitu, badannya gede. Jadi ya di malam hari habis hujan, nggak terlalu terang lampunya, sengaja itu bener-bener situasinya langsung tegang gitu aja loh. Padahal kan biasanya kalau kita memang ngobrol-ngobrol juga datang sore itu masih sesinya biasa. Kalau ngerada streng itu kan malam-malam. Nah di saat itu kan ada istri, ponakan dan yang lain-lainnya, orang rumah masih pada melek. Jadi mereka menghambur keluar pengen ngerti, sebentar lalu langsung masuk lagi. Tapi di kaca pada begini gitu, ada apa gitu loh, kok begini banget. Akhirnya masuk, yang lain masuk, digituin. Jadi dia sekenanya mau nyerang siapa aja gitu. Jadi posisinya tadi jadi babi ya, aku nggak mau niruin suaranya, nanti dikatain persis. Terus akhirnya dicabut lagi sama salah seorang dari kita gitu, berubah lagi jadi ular, terus bergantian seperti itu. Itu kali pertama dia datang ke situ, terus langsung bereaksi seperti itu, tapi langsung dihentikan, dia dibikin kunci, stop, biar bisa cerita ada apa gitu loh. Kayak di pagar kayak gitu. Kayak di pagar, dikunci, dia hanya bisa gini-gini aja udah. Dan ditaruh di dalam, tadi itu di luar. Karena memang kan walaupun rumahnya agak jauh dari jalan, tetap aja kan kelihatan, nggak enak. Lagian kita bukan orang pintar, bukan mbak gitu loh, nanti disangkain gimana, bawa masuk gitu. Yang di dalam takut, nah nanti gimana gitu kan. Ya wis nggak apa-apa, aman, ya udah jangan deketin, pokoknya kasih bantal aja, gitu. Nah itu akhirnya kita agak situasinya agak kondusif, kita mulai ngobrol, dan si suami, si Kang Taswid pertama dia yang membuka, terus akhirnya suaminya sendiri mulai cerita bahwa dia meminta tolong agak kencang bro. Iya, 4 bahwa kali dia nih gue bilang. 4 kali ya. 1 kali dapat gelas lagi ya. Itu tolong Mas, saya nggak kenal jenengan, tapi saya di sini tuh
berkat ini yang bawa, pokoknya aku udah pusing banget, udah stres, udah nggak habis-habisan, udah nggak ngerti lagi mau gimana. Maksudnya gimana? Tolongin istri saya. Kejadiannya gimana? Itu kayak gitu udah 20 tahun. 20 tahun, Bi. Oh, 20 tahun. Lamanya 20 tahun. Jadi 20 tahun, Pak. Aku yang tadinya rada cengengesan gitu, geser sedikit. Aduh, 20 gitu kan. Tapi dari power kerasanya kan ini luar biasa, ini beda ini, itu harus hati-hati gitu kan. Akhirnya dia mulai cerita. Jadi awalnya gimana? Saya nggak mau nyangka-nyangka sih Mas, tapi ya biasa, namanya orang dagang. Jadi dia itu seorang pedagang kelontong di Jakarta. Nah, namanya orang dagang juga pasti ada persaingan kan lebih. Dan dia pernah merasa mendapat kiriman-kiriman makhluk dari seseorang. Itu awalnya seperti itu. Tapi karena namanya orangnya disyariatin gitu kan, diobatin ke sini ke sana, bukannya tambah baik, tambah habis-habisan, tambah nggak beres, tambah parah, tambah frontal. Kalau dia lagi pas ngamuk itu sekena-kenanas jadi-jadinya. Bahkan yang namanya ayat itu nggak mau sama kali denger. Sajadah aja mau didorong sama suaminya buat nginjek sajadah, nggak mau, panas katanya. Sampai sejauh itu. Akhirnya begini aja Mas, maksudnya saya minta tolong, aku nggak ngerti mau gimana lagi, pokoknya aku minta syariatnya dari jenengan, ini solusinya buat istri aku tuh gimana gitu. Akhirnya ditelisik dari hal yang berbeda gitu, ada apa sebenarnya. Memang benar ada kiriman gitu ya dari maksudnya saingan dagang, tapi memang ada hal lain yang memang nggak bisa dibuka waktu itu gitu. Yang pasti saat itu si perempuan harus dikondisikan aman dulu, jangan ngamuk, bisa dibawa pulang. Karena memang nggak mungkin kan ditaruh di situ, emang tempat pengobatan atau apa kan begitu. Akhirnya bisa ditenangin, istrinya bisa bangun lagi, dikunci lah untuk yang hal-hal kayak gitu. Akhirnya dianjurin buat pulang, suaminya datang lagi ke situ. Nah, untuk di situ aku stop di situ ya. Nah, ini mau tak ceritain asal mualanya si perempuan itu kena seperti itu gitu. Bro. Iya. Lo kalau misal cerita sendirian gimana? Gue keluar dulu sebentar. Cerita horor, Bi. Ya nggak apa-apa. Takut kok pulang. Ini soalnya udah tanggung, udah ngetek kan berapa belas menit. Kenapa sih, Bang? Ada perlu gua. Serius aku ditinggal nih. Serius, lo cerita aja tuh sama kawan-kawan di rumah. Beneran, serius. Ntar gue balik lagi. Horor loh, Bi, ini. Iyalah. Ya, teman-teman. Oke. Sorry ya, sebentar ya. Ada perlu. Aneh banget sih dari tadi nih. Ada-ada aja itu, Bro Riam. Bismillah, tak coba bawain sendiri. Aku berani atau enggak, nanti lancar atau enggak, minta doanya teman-teman. Kita nyambung lagi ke cerita tadi. Kita doain sama-sama biar Bro Riam itu ada urusannya cepat selesai gitu dan cepat kembali ke sini. Aku ngeri soalnya kalau sendirian. Jadi gini, orang tersebut katakanlah namanya Ratmi, itu umurnya kan sekitar 46 tahun. Jadi kalau tadi dikatakan kenanya dia itu mengalami kejadian seperti itu sekitar sudah 20 tahun lamanya, berarti kan saat itu sekitar 26 tahun. Sedangkan dia datang ke situ juga bersama dengan anaknya. Anaknya itu 2 orang, satu perempuan sekitar SMP kelas 3 dan yang satu masih SD sekitar kelas 6 gitu. Berarti ketika dia mengalami kejadian seperti itu, yang satu belum lahir atau mungkin dua-duanya juga belum lahir gitu. Menurut kami itu ini sesuatu banget, dimana kenapa orang mengalami kejadian seperti itu, kejadian mistik yang menimpa dirinya jadi penyakit akhirnya gitu kan, tapi sampai berlarut-larut seperti itu. Apakah memang seberat itu gitu loh. Sementara kata dari suaminya, katakanlah namanya Harjo gitu, dia udah usaha kemana-mana, banyak orang yang datang dari versi yang katanya memakai seragam ini dengan praktik yang macam-macam, pengobatan ini, pengobatan itu, tapi hasilnya
jangankan sampai membaik, justru istrinya semakin terpuruk. Sementara dia harus dagang, harus ngadepin dagang tadinya sama istrinya, anteng, sambil ngerawatin anak, nyiapin keperluan suami dan lain-lain. Karena istrinya seperti itu, dia kayak seorang pribadi yang lain. Dia lebih pendiam, pemurung, pemarah, bahkan sering melakukan hal-hal yang di luar nalar. Seperti kadang dia pengen tidurannya di ubin begitu saja, pengen hujan-hujanan, pengen makan yang aneh-aneh seperti itu. Seringkali teman-temannya menyarankan, ini ada loh orang yang bisa begini-begini, insya Allah bisa, tapi hasilnya tetap saja gitu. Dan pada saat itu akhirnya kami mencoba melihat, terutama yang lain teman-teman aku kan nggak bisa apa-apa gitu. Ternyata memang ada masalah yang cukup pelik dan melibatkan kiriman tersebut. Satu, kiriman tersebut itu bukan dari bangsa yang ecek-ecek gitu. Jadi memang kalau seperti yang kita tahu, teman-teman juga insya Allah memahami bahwasanya ada strata-strata tertentu di makhluk itu, makhluk gaib, dari power dan lain-lain gitu. Tapi yang dikirim ke tubuh dari ibu itu sendiri, itu yang kelasnya udah sekelas, bisa dibilang raja jin dan lain-lain seperti itu. Jadi apa yang kami lihat, terutama dari Potuying dan yang lain itu melihat, jadi bagaimana seorang benar-benar pernah mungkin ada yang mengatakan bahwa itu tubuhnya manusia itu dihuni sampai beratus-ratus bahkan ribuan, puluhan raja jin, ada istana dan lain. Itu benar-benar percaya atau enggak gitu, meyakini atau enggak. Yang kami lihat setiap ruas dari jari, setiap ruas dari tubuhnya dia, persambungan tulang, sendi dan lain-lain itu masing-masing itu ada istananya sendiri-sendiri. Mungkin karena lamanya waktu, mungkin karena ya tadi hal-hal yang memang belum kami lihat lebih jauh gitu. Ternyata setelah diselidiki lebih jauh, lebih mendalam, kiriman memang ada dari persaingan dagang. Namanya manusia juga kan, kadang-kadang kita, jangankan kita berbuat salah, kita berbuat baik aja tetap aja kadang-kadang ada yang pengen lakuin yang nggak baik ke kita. Apalagi namanya orang dagang itu maklum gitu. Nah itu ternyata bukan sekedar dari kiriman dari lawan bisnisnya gitu. Namun ternyata setelah diselidiki lebih jauh lagi, dia itu punya garis keturunan dari leluhurnya. Jadi leluhurnya dia, entah itu aku nggak bisa jelasin keberapa dan siapa, tapi yang pasti ke atasnya dia, bin ke atasnya dia itu adalah seorang yang kuat, seorang tokoh yang sangat masyhur waktu itu, dan ada persinggungan waktu itu, ada persinggungan dengan makhluk yang sangat kuat dahulu pernah menaklukkan makhluk itu. Akhirnya dendam itu tetap berlanjut. Mbah buyutnya dia dulu meninggal. Terus si makhluk kan namanya makhluk seperti itu dikasih umur yang panjang. Dia menyusun kekuatan kembali dan menunggu timing yang tepat, saat yang tepat, waktu yang tepat, dan wadah yang tepat untuk membalaskan dendam mereka yang dulu pernah ditaklukkan oleh leluhurnya dia. Nah jatuhnya ternyata ke perempuan tersebut. Akhirnya ini bagi kami bukan kali yang pertama memang, tapi sesuatu yang memang urusan yang agak berat gitu. Tapi alhamdulillah dengan ketulusannya mereka yang pengen berubah, pengen sembuh, dan pengen misalnya segala penyakit tentu ada sebab akibatnya seperti itu kan. Mungkin datangnya musibah yang mereka rasakan, penyakit yang sulit seperti itu bisa diawali dengan perbuatan mereka yang salah, dan yang lain-lain mereka siap untuk bertobat dan mereka pengen mengulang kembali, lahir kembali sebagai sosok yang lebih baik. Dari ketulusan mereka, akhirnya singkat ceritanya kami mengiyakan untuk ya udah kita berusaha seperti itu. Dan ternyata untuk mengambil atau mengkondisikan untuk
ya supaya dia itu kembali menjadi normal lagi itu sangatlah menguras waktu, tenaga dan semuanya, karena memang seperti di depan aku bilang kan itu setiap ruas itu ada kerajaannya sendiri-sendiri. Jadi gini teman-teman, pengobatan itu berlangsung karena awalnya itu sebelum lebaran ya, sebelum puasa, hampir persis 3 bulan. Tapi untuk pertemuan secara langsung, tadi yang pertama di depan aku bilang itu mereka datang, yang hari keduanya juga mereka datang lagi, disentuh langsung sama kawan-kawan. Tapi karena mengingat pertimbangan ini dan itu, dan mereka juga ada hajat dan lain-lain, udah nggak apa-apa, kita pengobatan jarak jauh aja. Akhirnya diizinin untuk ibu tadi bersama suaminya untuk kembali ke Jakarta, berdagang sebisanya gitu, tentu dibantu sama asisten dari keluarganya sendiri. Jadi teman-teman melakukan pengobatan tersebut dengan cara jarak jauh ya, melalui versi yang kemarin sih melalui ini ya, WA, kita ada video call gitu. Cuman ini ada yang menarik dan buat aku sendiri juga baru, untuk ke teman-teman yang lain waktu itu yang terlibat. Jadi di sana itu di video call kita pengobatannya jarak jauh itu apa ya, si perempuan tersebut kalau misalnya di video begitu, dia itu langsung ketemu kita di sana langsung kesurupan dan mengamuk gitu. Dia mau, alhamdulillah akhirnya datang juga. Dari mana sih, Bi? Ada urusan. Ini udah mulai ngeri aku sendirian sini. Ada urusan. Lanjut. Iya. Itu tadi aku ngomong ke teman-teman, misal ke teman-teman masalah pengobatannya si perempuan tadi loh, Bi. Jadi karena memang 1-2 hal yang memang nggak bisa ditinggal dan dia harus dagang lagi ke Jakarta gitu. Si mereka diizinkan kembali lagi ke Jakarta. Kembali lagi ke Jakarta tentu karena istrinya nggak bisa, karena udah kesentuh sama pengobatan yang menurut dalamnya istrinya, yang menguasai istrinya itu, ini repot ini urusan sama mereka gitu. Akhirnya yang tadinya bisa diimbangin ya megang dagangan, atau sekarang nggak bisa dagang sama sekali gitu. Akhirnya praktis yang dagang suaminya, dagang kelontong, anak-anaknya ikut ngebantuin ngerawatin ibunya begitu. Kita stop dulu ya, kamera udah mau habis nih. Oke, lanjut bro. Jadi sebenarnya nggak ada sesuatu yang menarik pun, maksudnya pengobatan seperti itu lumrah. Cuman ini apa ya, power dan siapa yang ngisi di tubuhnya dia itu kelasnya gitu loh. Itu tadi aku ngomong setiap ruas dalam ininya persambungan tulang udah ada kerajaannya sendiri-sendiri. Jadi udah melibatkan yang udah Lucifer lah seperti itu ke atas. Jadi bukan yang ngecek-ngecek apa ya, bukan merendahkan yang lain gitu kan. Tapi ini benar-benar harus hati-hati gitu. Dan pengobatannya akhirnya versinya jarak jauh melalui video call setiap malam. Jadi karena disempatkan, di sananya siap, fisiknya udah siap, kita disambungkan itu dari jam 8 malam itu biasanya sesi waktu itu selesai jam 2 pagi gitu. Diambilin pelan-pelan satu kerajaan, ditumbangin, diambilin terus seperti itu sampai lebaran. Tapi ada sisi yang sangat menarik buat aku waktu itu adalah apa? Dia kan terus terang, ini tak ngomongin, aku nggak mau nutupin nama desanya apa, karena emang bener-bener real itu, Kalinyamat. Dari sini itu waktu kemarin itu ada angin puting beliung dan menerjang beberapa rumah sampai atapnya itu pada ke bawah lah sama angin itu pada rusak. Itu alhamdulillah berkat pertolongannya Allah Ta'ala gitu. Rumah bapak itu sama ibu itu yang paling selamat, Bi. Nggak ada satu, itu kan dekatnya pohon pisang dan lain, itu pelepah pisang pun nggak ada yang jatuh ke situ. Yang lain tuh hancur, bahkan sampai ke desa Grogol ada yang kena. Itu memang lagi ada, ini terlepas meyakini atau nggak, ada pertarungan gaib yang melibatkan di situ harus kena semua gitu. Tapi rumahnya dia selamat waktu itu. Ini sorry, gue tanya. Ini yang gue pernah ngelihat video
yang cewek Benar-benar. joget-joget kayak Iya, gitu. betul. Itu yang video call itu ya. Iya. Oh, itu yang itu berarti ini lagi ceritain yang. Lagi diceritain yang Oh, ini. iya. Sebenarnya tadinya aku membawain yang lain, cuman tadi kan ketemu sama yang bersangkutan, aku tolong dong ceritanya dibawain. Itu serius boleh tak gituin gitu. Iya nggak apa-apa. Ya udah aku coba bawain ke teman-teman. Jadi Terus tadi lu udah sampai mana? Udah kelar atau belum? Ya udah lanjutin aja. Bro. iya. Nah ini singkatnya banyak kejadian-kejadian mistik yang dialami oleh dia sendiri di sana. Ternyata itu bukan sekedar masuk ke tubuhnya si istri tadi, ibu tadi, tapi juga menguasai ke suami dan anak-anaknya gitu loh, 2 anaknya. Dan mereka semenjak 20 tahun lalu itu, khususnya istrinya dan bapaknya gitu aja, suaminya itu mengalami gatal-gatal yang nggak jelas gitu. Itu dan rasa sakit, bingung, sakit kepala yang nggak pernah ada kunjung sembuhnya gitu. Tapi alhamdulillah setelah berapa kali sesi pengobatan versi kita video call Daring lah. daring, pengobatan daring, rata keren gitu. Kalau teman-teman kok bisa kayak gitu, iya dengan izin Allah dia bisa dikunci di depan kamera, nggak bisa lari di situ gitu. Itu akhirnya selesai pas malam takbiran. Sebenarnya kalau misalnya kondisi hasilnya badannya nggak mampu untuk nanggung sebesar itu powernya dan perlawanan di dalam tubuhnya dia seperti itu. Tapi kita ngasih infus ke mereka bahwa Pak, insya Allah niat tulusnya jenengan itu yang membuat ini insya Allah bakal berhasil. Jenengan nggak pernah putus asa menanggung bala, menanggung musibah, menanggung ini selama 20 tahun, selalu bergandengan sama istri, sama anak-anak, nggak pernah disar keluar, selalu minta pertolongan sama Allah. Tapi hari ini mungkin kali ini ada jawabannya melalui sini gitu. Akhirnya tolong dibantu, kalau tubuhnya istrinya jenengan itu nggak bakalan sanggup, jenengan tetap minta pertolongan sama yang di atas, banyakin zikir, dan satu lagi sodakoh, jangan berhenti. Apalagi ini di bulan suci gitu, banyakan minta pertolongan sama Allah gitu. Insya Allah malam takbiran kalau memang harus selesai, kalau enggak ya harus diterima resikonya seperti itu. Satu lagi pertanyaan gua. Baterainya udah kedap-kedip nih. Iya, oke. Lu videonya masih nyimpen gak sih? Dulu punya siapa? Masih. Masih ada ya? Ntar gue minta boleh nggak? Boleh. Ditayangin boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Oke, ntar gue tambahin ya di video ini ya. Kalau ketemu videonya loh. Iya, kalau ketemu. Nanti gue tambahin di sini di video ini. Udah. Gitu aja ya. Satu lagi. Iya. Jadi lu buruan, kedip lu. Oke, aku buru-buru ya. Jadi gini, apa ya? Buat teman-teman, aku nggak mau ngajarin. Aku anak muda, belum tahu banyak. Jadi ketika cuman kita berbagi aja, kalau kita sedang lagi ngalamin masalah, penderitaan, beban hidup dan yang lain, kalau kita memang larinya ke jalan yang benar, lamanya waktu kita ngadepin itu kayak mau susahnya kayak apa, suatu saat pasti ada yang nulungin, udah deh. Percaya, yakin. Tapi kalau larinya ke yang nggak beres, bisa kita ada solusi, tapi itu sementara, temporal. Ntar jatuh lebih dalam lagi, itu aja. Oke. Udah, terima kasih Bro Ayung. Nanti kita coba tambahin videonya ya. Nantilah kita potong gitu. Nah, terima kasih buat kawan-kawan. Terima kasih buat Bro Ayung dulu yang udah berbagi ceritanya. Yang tadi sebagian besar gue nggak tahu jalan ceritanya, tapi nanti bisa gue tontonkan di video. Habis kemana sih aslinya? Nggak usah banyak nanya. Itu urusan gue. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau mantengin Riam Biru ini. Kita mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di hati, di mata, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Semoga yang lagi sakit segera diberi kesembuhan. Amin. Semoga yang sehat tetap diberi kesehatan. Gitu aja. Terima kasih sekali lagi, kami mohon maaf. Kami mohon maaf dan kita mengucapkan terima kasih gitu ya. Ya, jaga kesehatan kawan-kawan semua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah bihamdihi, subhanallah, subhanallah bihamdihi, subhanallah.